Bayangkan ini, kamu sedang melakukan perjalanan paling ambisius dalam sejarah manusia. Tujuannya bukan Bali, bukan ke bulan, tapi ke Proxima Centauri, bintang terdekat dari sistem tata surya kita. Dengan teknologi roket tercepat yang pernah kita ciptakan, roket buatan NASA misalnya, perjalanan itu tidak akan memakan waktu 4 tahun, tidak juga 1000 tahun. Dengan kecepatan yang dicapai oleh wahana antariksa tercepat kita saat ini, perjalanan satu arah ke bintang terdekat membutuhkan waktu 70.000 tahun. 70.000 tahun itu lebih lama dari seluruh sejarah peradaban tertulis manusia. Generasi demi generasi akan lahir dan mati di dalam. Pertanyaannya bukan lagi kapan kita akan ke sana, tapi kenapa kita tidak bisa bergerak lebih cepat? Kenapa alam semesta seolah menampar wajah kita dengan batasan yang tidak masuk akal? Jawabannya ada pada satu angka mutlak, sebuah hukum kosmik yang kejam, kecepatan cahaya. Hari ini, di Tahu Gak Sih Lu, kita akan membongkar kenapa batasan kecepatan ini eksis dan mengapa fisika melarang kita untuk jadi secepat cahaya. Mari kita lihat data realnya. Wahana tercepat buatan manusia saat ini adalah Parker Solar Probe milik NASA yang mampu mencapai kecepatan gila sekitar 700.000 km per jam. Itu luar biasa cepat bagi kita di bumi. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Jaraknya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kalikan 4, itu jarak yang mustahil untuk ditempuh dengan kecepatan 700.000 km per jam. Bahkan Voyager 1, kalau kita pakai kecepatan Voyager, waktu tempuh 70.000 tahun tadi bahkan. Kecepatan cahaya, dilambangkan dengan huruf C, konstan, bukanlah kecepatan tercepat di alam semesta, tapi satu-satunya kecepatan di alam semesta. Angka pastinya sekitar 299.792 km per detik, atau yang sering kita bulatkan menjadi 300.000 km per detik. Ini bukan sekadar rekor kecepatan, ini adalah batasan fundamental yang ditetapkan oleh alam semesta itu sendiri. Lalu, kenapa fisika seolah melarang kita untuk mencapai kecepatan itu? Kita harus berterima kasih atau mengutuk kepada Albert Einstein dan teori relativitas khususnya. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin besar massa yang dimilikinya. Ini konsep yang sulit dicerna, tapi ini adalah hukumnya. Jika kita terus berakselerasi mendekati 300.000 km per detik, massa objek tersebut akan bertambah secara eksponensial. Tepat pada batas kecepatan cahaya, massa Anda akan menjadi tak terhingga, infinite. Dan untuk menggerakkan benda dengan massa tak terhingga, kita membutuhkan jumlah energi. Selain energi tak terhingga, ada konsekuensi lain yang lebih aneh yang disiapkan oleh fisika. Ini adalah time dilation atau pelebaran waktu. Relativitas mengatakan bahwa waktu adalah relatif terhadap pengamat dan kecepatan mereka. Semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi Anda dibandingkan dengan pengamat yang diam. Ambil contoh paradoks kembar. Jika salah satu kembar tinggal di bumi dan yang lainnya melakukan perjalanan panjang mendekati kecepatan cahaya, ketika sang penjelajah kembali, ia akan menemukan kembarannya yang di bumi sudah tua renta atau bahkan sudah meninggal. Bagi penjelajah, perjalanannya mungkin hanya terasa beberapa minggu, namun ribuan tahun sudah. Batasan kecepatan cahaya ini bukan bug dalam desain alam semesta. Ini adalah fitur fundamental. Itu melindungi kita dari paradoks waktu yang mustahil, sekaligus memastikan bahwa meskipun kita bisa pergi ke Proxima Centauri, kita tidak akan bisa kembali ke bumi yang sama. Mungkin kita harus menerima
Batasan kecepatan cahaya memaksa kita untuk berpikir bukan hanya tentang roket yang lebih cepat, tapi tentang fisika yang sama sekali baru, mungkin dengan warp drive atau wormhole. Menurutmu, teknologi apa yang akan memecahkan batas 70.000 tahun ini? Tinggalkan teori gilamu di kolom komentar di bawah.